Allah tidak menggunakan wala taf'alu, jangan engkau lakukan zina, tidak. Wala taqrabuz zina, jangan dekatin zina, karena zina itu adalah perbuatan yang keji. Apa hubungannya coba? Orang berzina bisa membuat dia keji, jahat luar biasa. Ternyata dulu wala taqrabuz zina turun ayat itu karena ada cerita Bani Israel. Ada seorang ahli ibadah, dia kerjaannya sama dengan Juret, tidak pernah berhenti beribadah. Dia hanya berhenti karena dia makan dan ke toilet. Satu ketika ada seorang pemuda di kampung itu, 2 orang, dia pengen berangkat perang. Dia punya adik gadis perempuan 1. Dia bingung mau dititipkan kemana. Dititip ke orang yang berdagang, nanti adikku ini akan dijual. Dititip ke orang itu, nanti dia akan dijahatin. Dititip ke orang ini, nanti dia dijadikan budak dan segala macam. Akhirnya dia pikir, ketemulah, oh di sana, di ujung sana, di sudut di desa itu ada seorang ahli ibadah. Kita titipkan adik kita ini ke kiai itu. 2 pemuda ini mau berangkat perang. Ada sekitar 3 bulan lamanya, mau perang keluar. Akhirnya datang ke Pak Kiai itu, misalkan dengan bahasa Indonesianya, Pak Kiai, mohon maaf, saya ini berdua mau berangkat perang. Saya punya adik gadis, saya titipkan ke Pak Kiai. Tolong didik, kalau sempat didik, kalau tak bisa setidaknya mohon Pak Kiai jangan sampai adik saya ini celaka, kena musibah atau lain sebagainya. Oh siap, berangkat. Bulan pertama biasa saja, tidak ada yang berbeda. Tapi lama-lama Pak Kiai sering melihat perempuan dan gadis ini, kan tinggal dibikinkan rumah di samping Pak Kiainya. Akhirnya Pak Kiai terketuk untuk menyuruh ngasih makanan. Karena Pak Kiai ini misalkan kalau sekarang dia itu diantar laundrynya, baju yang setrika diantar, makanan diantar. Sejak ada gadis itu, orang yang biasa ngantar sudah tidak boleh bekerja lagi di situ. Tinggal gadis ini yang disuruh mencuci baju Pak Kiai, ngantarkan makanannya. Setiap hari dia lihat, karena memang tidak pakai cadar. Itulah gunanya kenapa orang perempuan itu kalau di luar, di Arab itu harus pakai cadar niqab. Tapi kalau orang pakai cadar di Indonesia kan kebanyakan dibilang teroris, inilah ekstrim lah segala macam. Akhirnya Allah kirimkan COVID. Jangankan perempuan, laki-laki pun pakai cadar ketika COVID kemarin. Jadi setelah lama-lama dia mengantar makanan, mencuci pakaian, dilihat sama Pak Kiai, tertarik. Setelah tertarik lama-lama, terjadilah apa yang tidak diinginkan, sampailah gadis ini hamil. Nauzubillah min dzalik. Setelah hamil dia panik, sementara dengar kabar bahwa abang keduanya ini sebentar lagi akan datang pulang. Panik dia, akhirnya ketakutan, dikasihlah racun di dalam minuman si perempuan. Ini yang dimaksud kenapa wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Berbuat keji, memang berawal dari zina tapi dia termasuk keji. Ternyata setelah orang berzina bisa pula dia membunuh. Akhirnya matilah perempuan ini dalam keadaan hamil besar. Panik dia, mau dikuburkan di mana? Dikuburkanlah di bawah tempat sholatnya, digali di tempat sholatnya itu, ditutup, dirapikan lagi, beres, disemen. Pulanglah abangnya yang kedua, marah dia, kemana adikku? Kenapa Pak Kiai tak jaga? Aku bukan tak jaga, aku sibuk sholat, aku sibuk berzikir, tak sempat aku nengok. Jadi kemana? Tahulah, tiba-tiba dia pergi. Lama, seminggu, 2 minggu, ternyata abang yang kedua-duanya ini bermimpi. Malaikat datang memberikan kabar bahwa adiknya itu berupa ruh dalam mimpinya, tapi malaikat yang menyampaikan, saya bang bukan pergi dari rumah Pak Kiai, saya ini dibunuh dalam keadaan hamil. Kalau abang tak percaya, galilah di tempat ketika Pak Kiai itu sholat. Akhirnya ngamuk-ngamuk abangnya itu, digali di bawah tempat sholatnya, ada ternyata tulang belulang dari istri. Pas saat itu juga kiainya dipancung langsung sama pemuda kedua. Apa maknanya? Bahwa dengan zina ini memang ada orang melakukan bukan dengan zina, tapi inna sholata tanha anil fahsya. Sesungguhnya sholat berhasil itu kalau menghindar dari fahsya. Ada indikasi zina. Apa indikasi zina? Kalau tak paham, suami gatel, bini gatel itu, sama bini orang, sama laki orang. Itu maksudnya. Faman farada fihinna hajj, faman farada fihinal hajj fala rafasa. Orang yang haji
yang berhasil dia tidak rofas. Rofas itu apa? Dosa ada indikasi zina. Nengok sesuatu video yang vulgar, katanya sudah sholat, katanya sudah umroh, tapi di Facebook masih nengok yang buka aurat, di Instagram masih nengok. Itu namanya dosa fahsya, dosa yang ada indikasi zina. Rofasah, dosa yang ada indikasi zina. Karena kenapa? Karena setan untuk menggoda orang melakukan zina itu dengan 6 cara. Yang pertama, fanadiratun. Pertama biasa saja. Pertama setan menggoda dengan cara memandang. Dipandang dulu perempuan ini, fanadiratun. Setelah fanadiratun, fabtisamatun. Setelah yang perempuan nengok juga, senyum kita, meskipun dengan paksa senyum agar kita menarik. Setelah fabtisamatun, setelah senyuman, barulah masuk ke fase yang ketiga, fasalamun, berani nyapa. Hai, dari mana? Where are you from? Setelah fasalamun, fakalamun, berbicara lebih banyak lagi. Setelah fakalamun, lalu famauidun, janjian. Mana kita bisa ngopi? Karena sudah kenal, karena sudah bisa bicara, karena sudah WhatsApp, karena sudah japri. Lalu setelah famauidun, falikoun. Setelah famauidun, falikoun, bertemu. Setelah bertemu, pasti akan terjadi kemana-mana. Jadi orang yang punya indikasi zina itu digoda oleh setan dengan cara lewat pandangan. Dari pandangan pertama turun ke hati, dari hati turun kemana-mana. Setelah pandangan berani mengucapkan hai, hello, sampai ke famauidun falikoun, berjanji dan bertemu. Itulah kenapa orang menjadi dia akan rendah ketika dia sudah